Sudah hampir 10 hari berlalu, kasus pembunuhan terhadap anak petinggi PKS di Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten belum terungkap. Rumah mewah tempat korban ditemukan tewas mengenaskan ini pun masih terpasang garis polisi. Sementara keluarga korban kini menempati rumah lain. Polisi menyebut mengalami sejumlah kendala, diantaranya karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Ditambah lagi pada saat kejadian ataupun setelah kejadian, kondisi hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang saat olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi telah memeriksa 18 saksi dari pihak keluarga dan non-keluarga. Kendalanya gimana sih Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya pada Selasa 16 Desember lalu, seorang anak berusia 9 tahun bernama Muhammad Excel Harman Miller ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumah mewahnya. Diduga anak Dewan Pakar PKS Kota Cilegon Maman Suherman ini dibunuh karena ditemukan 19 luka tusuk dan 3 luka akibat benda tumpul di tubuhnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih. Aura Kasih akan dipanggil terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di sebuah bank. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK menegaskan penyidik tidak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi pengadaan iklan di sebuah bank daerah periode 2021-2023. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak, termasuk informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas usai meloncat dari atas pangkal kapal Viking di Pangandaran, Jawa Barat. Menurut polisi, korban sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas setelah nekat meloncat dari bangkai kapal Viking di kawasan Pantai Pasir Putih, Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis pagi. Korban diduga nekat meloncat dari atas bangkai kapal Viking dengan ketinggian sekitar 5 meter. Nahas saat meloncat, tubuh korban menghantam karang tajam di dasar laut. Menurut polisi, korban asal Tasik itu sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Asli dari Tasik, ya, berkunjung ke Pangandaran melaksanakan liburan. Kemudian beliau tadi menaiki kapal perahu yang ada di sini, terjun dari kapal tersebut, dan setelah itu yang bersangkutan tidak muncul, sehingga sempat dibantu oleh pihak kapal dan akhirnya ditemukan dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Pandega dan dinyatakan jam 9.00 tadi meninggal dunia. Menyikapi kejadian tersebut, petugas memperketat pengawasan dan segera memasang rambu larangan di sekitar bangkai kapal Viking untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.
Insiden tragis menimpa seorang pengunjung yang terjatuh ke jurang sedalam 3 meter saat asik bersuah foto di dinding benteng Keraton Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, dibantu petugas pemadam kebakaran setempat. Mereka mau foto-foto kayaknya gitu. Proses evakuasi seorang pengunjung yang terjatuh di jurang dari atas dinding benteng Keraton Wolio dibantu petugas pemadam kebakaran Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tandu, petugas damkar harus ekstra hati-hati menarik korban dari dasar jurang. Insiden ini bermula saat korban yang merupakan wisatawan asal Pulau Tali Abo, Maluku Utara sedang bersuah foto di atas dinding benteng. Saat hendak turun usai berfoto, korban tiba-tiba mengeluh pusing dan kehilangan keseimbangan. Hingga korban terjatuh ke jurang sedalam 3 meter. Nah, maka pada saat dia habis selesai selfie, dia mau turun ke bawah. Ternyata dia tersalah kakinya mungkin karena kan kebetulan dia pakai sandalnya juga sandal tinggi. Mungkin dia tidak hilang keseimbangan lah. Dia hilang keseimbangan dari itunya, maka dia terjatuh lah di sebelah sini. Padahal kan sebenarnya di benteng ini, jangankan kita mau berdiri begitu, kita duduk saja, kita dilarang. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah tulang. Pihak pengelola kawasan wisata mengimbau untuk tidak naik ke atas benteng dan pengunjung tetap berhati-hati, serta tidak beraktivitas di area berisiko demi keselamatan bersama. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir akibat meluapnya sungai Rajadana yang menerjang wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, gudang makanan supermarket porak-poranda. Bahkan 19 motor karyawan hilang dan 4 diantaranya ditemukan hancur usai tersapu arus banjir. Gerah, Pak! Gudang Surya jebol tuh. Tambah bahaya air masuk. Banjir akibat luapan sungai Rajadana menerjang Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, sebagian barang di area gudang makanan supermarket hanyut terbawa derasnya arus banjir. Tak terkecuali, 19 motor karyawan hilang terbawa arus banjir. Pasca banjir bandang menerjang kawasan ini, sejumlah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan lumpur yang mengendap di area gudang makanan setebal lebih dari 10 cm. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon melanda 16 desa di 8 kecamatan. Kondisi terparah dialami Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tengah Tani. Bahan-bahan dari gudang Surya ya seperti makanan-makanan itu terbawa hanyut sehingga memang belum diketahui berapa taksiran kerugian. Sampai saat ini berapa motor? Sudah berapa? Sementara yang dapat kami informasikan ada sebanyak 19 unit motor yang terbawa hanyut dan sudah diketemukan sekitar 4 unit. Dan itu pun dalam kondisi tinggal rangka. Meski saat ini hampir seluruh daerah sudah dipastikan surut, namun potensi bencana masih tinggi mengingat curah hujan yang tinggi baik di Cirebon maupun Hulu, Kabupaten Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Di momen Hari Raya Natal, Presiden Prabowo Subianto mendatangi rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di kawasan Kertanegara, Jakarta pada Kamis sore. Didampingi putranya Didit Prabowo dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo tiba di rumah Kapolri sekitar pukul 15.45 WIB. Sekitar 1 jam kemudian pukul 16.40 WIB, Prabowo keluar dari rumah dinas Kapolri dan melambaikan tangan kepada awak media. Diketahui kedatangan Prabowo tersebut terjadi dalam momen Natal 2025 yang dirayakan oleh Listio Sigit dan keluarga. Di sini aja Mas, saya aman Mas. Iya, udah. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila, Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainis melaporkan.